Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama aku Itzka. Kali ini kita akan belajar bahasa Turki. Sebelumnya nasılsın? İyi misiniz? Umarım iyisiniz. Nah, kita sebelumnya udah belajar tentang alfabet dalam bahasa Turki kan ya. Nah, di situ udah disebutin apa aja alfabetnya dan contoh-contohnya apa aja ada. Dan sebenarnya kemarin ada yang terlupa waktu itu tuh. Jadi sebenarnya kita kan pasti kalau namanya alfabet itu ada huruf vokal atau konsonan. Nah, yang dinamakan huruf vokal itu disebutnya bahasa Turkinya adalah ünlüler. Ünlüler. Nah, ünlüler itu ada lagi satu lagi adalah unsuzler. Nah, di sini kan ada ünlüler, ada unsuzler yaitu vokal dan konsonan. Nah, untuk vokal terbagi menjadi dua juga nih. Ada namanya kalın dan ince. Kalın, ince. Kalın itu artinya tebal, ince itu artinya tipis, oke? Huruf-huruf vokal yang termasuk kalın dan ince itu apa aja sih sebenarnya? Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia atau alfabet Latin itu huruf vokalnya itu kan A, I, U, E, O ya. Nah, ini juga nggak jauh beda. Kalau misalnya untuk yang kalın itu ada apa aja? Kita absen dulu ya, ada 4 biji. A, E, O, U. Ininya yang tidak bernokta ya, O sama U-nya yang tidak bernokta. Jadi A, E, O, U. Ada lagi untuk yang IJ atau yang tipis kita punya E, I, E, U. O dan U-nya noktalı O, V, noktalı U. Jadi kita yang pakai titik di atasnya ya, yang kayak umlaut kalau di bahasa Jerman biasanya disebutnya umlaut. Jadi ini tuh si kalın ince ünlüler itu penting banget karena bakal kepake banget nanti untuk selanjutnya ketika membahas tentang dil bilgisi. Dil bilgisi itu apa? Grammar. Jadi memang harus dihafal, tapi nanti biasanya sih lama-lama bakal bisa dengan sendirinya mengharmoniskan gitu ya. Nah, pentingnya apa? Nanti bisa jadi nih dari si kalın A, E, O, U itu bisa, kalau misalnya ada hurufnya A, E, O, U terakhir, huruf vokal terakhirnya, maka kita selanjutnya akan kita gunakan A seperti itu. Kalau E, I, O, U kita gunakan E. Nah, ini untuk lebih jelasnya nanti bakal dibahas per dialogisi atau per tema, per topik aja ya. Jadi ini sebuah pembukaan aja gimana sih pentingnya kalın ince ünlüler terus nanti unsuzlernya. Nah, selanjutnya kalın ve ince ünlüler itu tuh nggak cuma berempat itu tadi kan kelompoknya kalın 4, ince 4. Nah, bisa jadi nanti tuh si kalınnya juga udah berempat itu kita bagi dua lagi biasanya, jadi AE sama OU. Nanti bakal transformasinya gimana, kemudian EI sama EU itu nanti transformasinya gimana, itu juga ada beda lagi. Nah, kemudian kita punya apa? Tadi kan ünlüler udah selesai nih tentang huruf vokal ünlüler. Nah, yang kedua adalah unsuzler. Nah, unsuzler itu adalah huruf konsonan. Huruf konsonan itu apa aja? Ya, sisanya. Tapi ternyata ada huruf khusus nih di antara si konsonan. Huruf-huruf khusus itu apa aja? Kita sebut supaya gampang mengingatnya, kita sebut fıstıkçı. Jadi si huruf-huruf tersebut adalah huruf-huruf yang khusus. Biasa disebut rumus kecap juga ya kalau nggak salah. Pokoknya si fıstıkçı. Kenapa fıstıkçı? Karena hurufnya apa aja? V, S, T, K, fıstık, Ç, Şahap, Ş, H, P. Jadi huruf-huruf tersebut itu adalah huruf-huruf khusus. Nanti bakal kepakainya entah tentang kita meleburkan kata yang berakhiran huruf itu atau dan lain sebagainya, macam-macam. Nanti ada fungsinya. Seperti biasa nanti akan kita bahas per topik aja. Jadi biar langsung penerapannya.
Kemudian sisanya barulah itu konsonan lainnya yang tidak khusus. Yang khusus tadi kita sebut aja uzel itu khusus. Si fastaqtishahab ya, ingat absennya cukup fastaqtishahab. Nah kira-kira kayak gitu aja tambahan untuk alfabet. Tolong diingat baik-baik kalau perlu dicatat, dan itu perlu ada catatan kecil kita bisa ngeliatnya dengan mudah. Karena apa? Kita pasti bakal bolak-balik buat ngeliat itu. Tuh biasanya sih waktu dulu saya sih pertama kali emang bener-bener kayak bolak-balik banget, kayak oh ini harus apa ya pasangannya ngeharmonisinnya, karena masih belum biasa. Tapi nanti kalau udah lama kelamaan seiring berjalannya waktu, biasanya kita udah bisa langsung harmonisin nih. Oh kira-kira ini enaknya pakai e nih, atau ini enaknya pakai o nih, atau u nih, apalah, nanti tergantung konteksnya gitu. Oke? Kira-kira segitu dulu aja dari saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semangat terus untuk belajar. Lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.